Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah kembali pertemukan kita setelah berapa? 2 bulan atau 3 bulan kita tidak bertemu, dan rencana Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang sangat kita cintai ini, Allah juga berkenan mengumpulkan kita di surganya nanti ya. Kira-kira kalau di surga nanti ada kajian nggak? Insya Allah ada, yang ngisi langsung Rasulullah gitu. Mudah-mudahan kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus. Makanya Rasulullah katakan, idza sa'altumul jannata fas'aluhul firdausa. Ketika kalian meminta untuk surga, jangan tanggung-tanggung, kata Rasulullah, langsung minta Firdaus. Itu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang untuk kesana itu butuh perjalanan. Makanya pernah saya sampaikan, ada murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dan perkataan ini dicatat oleh para ulama kita. Pertanyaan apa? Ya Imam, mata roha? Wahai Imam, kapan istirahat itu? Kok di dunia ini kita menghadapi masalah tidak ada pernah hentinya. Selesai satu masalah, ada masalah yang lain. Kata Imam Ahmad apa? Ar-rohatu inda awwali qadamin tad'uha fil jannah. Istirahat itu ketika salah satu dari langkah kakimu berada di depan pintu surga, disitulah istirahat. Sebelum itu yang ada apa? Perjuangan, pengorbanan. Itu yang kita laksanakan di dunia ini. Karena memang dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita dan waktu kita. Pada kesempatan kali ini ada tema yang saya anggap ini sangat penting untuk kita sampaikan. Ya, menarik menurut saya. Ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak ada, mungkin ada orang-orang di samping kita, tetangga kita yang memerlukan penyampaian seperti ini, agar perilaku yang kita tampakkan atau ketaatan yang kita berikan itu bisa selalu memotivasi dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, inilah kerennya Allah. Dalam Al-Quran, Allah itu tidak hanya memanggil orang-orang yang beriman. Tahu sebabnya kenapa? Karena Allah itu Tuhan semesta alam. Meskipun orang-orang ada yang tidak beriman kepada Allah, bahkan tidak percaya kepada Allah, yaitu orang ateis, mereka tidak percaya kepada Allah, tapi Allah menyeru mereka, menandakan bahwasanya meskipun mereka tidak beriman kepada Allah, kenikmatan duniawi tetap Allah berikan kepada mereka.
Coba kita bayangkan kalau seandainya orang ada yang tidak percaya sama Allah, Allah nggak kasih oksigen. Kira-kira ada nggak tersisa di dunia ini orang yang tidak beriman? Nggak ada. Makanya Allah panggil di sini baik dia beriman atau tidak beriman, yang namanya manusia. Allah panggil di ayat ini, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kulu fi'lul amri atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, makanlah apa yang terdapat di bumi yang halal dan thayyib. Yang halal dan thayyib. Itu perintah bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan melihat halal thayyib itu gimana. Fungsi atau manfaat ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam perut kita. Kalau dia halal tapi tidak thayyib bagaimana? Kalau dia thayyib tapi tidak halal bagaimana? Kalau dia tidak halal tidak thayyib bagaimana? Dan ketika yang kita masukkan itu yang halal dan thayyib bagaimana? Kemudian menariknya, di sini Allah sebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Di dalam ayat ini Bapak Ibu semua, Allah tidak mengatakan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan satu kali, bukan. Tapi Allah katakan janganlah kalian mengikuti langkah demi langkah yang diberikan oleh syaitan kepada kalian. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Pada ayat ini Bapak Ibu semua, ternyata ada 4 kunci yang harus kita sampaikan. Pertama, yang Allah perintahkan kepada kita, pertama dan kedua itu makanan yang halal dan thayyib. Halal itu artinya apa? Enggak haram. Gitu ya. Kalau haram itu apa? Enggak halal. Halal itu adalah sesuatu yang tidak haram. Sedangkan thayyib itu secara bahasa sesuatu yang baik. Ya. Yang Allah perintahkan kepada kita Bapak Ibu semua bukan saja ketika kita memasukkan ke dalam perut kita sesuatu yang halal saja tapi tidak thayyib. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita yang halal juga thayyib. Thayyib itu secara bahasa artinya baik. Ada tidak makanan dia halal tapi tidak baik? Halal. Bukan dikatakan kalau misalkan yang pernah haji atau umroh, halal-halal kata orang Bangladesh. Halal. Ya, ada tidak makanan yang halal tapi tidak thayyib? Ada. Contohnya? Yang basi? Yang basi halal nggak? Halal. Thayyib tidak? Tidak. Ada yang halal itu makanan kita yang dari uang kita. Akan tetapi makanan tersebut ketika kita makan, ketika kita sudah konsultasi sama dokter, ternyata ketika kita memakan makanan tersebut tidak baik untuk kesehatan kita. Tapi kikil tersebut tidak kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu saja. Ketika misalkan dia memakan sesuatu, contohnya lagi naik tensi darah gitu kan, itu halal, tapi tidak baik. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Apa kata beliau? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Sesungguhnya ketika kita nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kaki kita ini, kedua kaki kita tidak akan Allah biarkan untuk pergi sebelum Allah tanyakan 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afna, tentang umur yang Allah berikan kepada dia ketika dia berada di dunia, apa yang telah dia lakukan. Wa an ilmihi fima fa'al, ilmu yang Allah berikan kepada dia, apa yang telah dia lakukan.
Ilmu hukum misalkan, ketika Allah berikan kepada dia ilmu hukum, apakah dia memutarbalikkan fakta, menjadikan hukum sesuai dengan seleranya, atau apapun itu akan Allah pertanyakan. Yang ketiga, wa an ilmihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari harta, dari mana dia ambil dan kemana dia infakkan. Dan yang terpenting yang kita bahas adalah wa an jismihi fima ablah. Tubuh yang Allah berikan kepada dia, apa yang telah dia lakukan? Apakah sesuatu yang dia makan ketika dia berada di dunia ini adalah sesuatu yang mencelakakan tubuhnya? Kalau seandainya sesuatu tersebut dia lakukan, maka Allah akan minta pertanggungjawaban kepada seseorang tersebut, dan dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tubuh kita ini sebenarnya bukan milik kita. Tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita jaga. Makanan yang kita makan bukan saja yang Allah perintahkan yang halal saja, akan tetapi harus juga yang thayyib. Kalau makanan yang thayyib tapi tidak halal, ada? Dia thayyib tapi tidak halal, ada? Contohnya, dia thayyib ini baik tapi nggak halal. Apa? Kodok baik tapi tidak halal. Tapi ada sebagian ulama yang memandang ini halal. Sebagian ulama. Contoh, ayam yang dipotong tidak dengan menyebut nama Allah, baik tapi tidak halal. Kambing yang tidak disembelih dengan nama Allah, baik tapi tidak halal. Contoh lagi, makanan yang ada di hadapan kita, kambing, daging sapi lah misalkan, daging sapi direndang, ya, dipotong dengan nama Allah, tapi bukan milik kita, thayyib tapi tidak halal. Makanya Allah perintahkan di sini makanan yang halal dan thayyib. Nanti kita akan melihat apa pengaruh yang akan diberikan bagi makanan yang kita masukkan ketika makanan tersebut tidak halal dan tidak thayyib, atau halal tapi tidak thayyib, thayyib tapi tidak halal. Apa yang konsekuensi yang akan dia berikan? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mesti mengatakan makanan yang kita makan ini haruslah kita perhatikan? Nanti akan kita sampaikan. Kemudian ketiga pada ayat ini, jangan mengikuti langkah setan. Kan di ayat tersebut Allah katakan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah demi langkah yang diberikan oleh syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu kan ketika dia melakukan kesalahan, Allah usir dia kan? Tapi setelah Allah usir, apa yang dia lakukan? Dia minta tenggang waktu kepada Allah. Allah kasih tidak? Allah kasih. Tapi ketika Allah kasih, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah malah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia katakan? Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqimah. Wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan aku. Cobalah, udah salah, yang disalahin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena engkau telah menyesatkan aku, kata syaitan, la'aqudanna lahum siratakal mustaqimah. Aku benar-benar akan menghalangi hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Itu sumpah tidak? Sumpah. Kemudian setan mengatakan apa? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku, kata setan di dalam ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam ayat tersebut, aku akan mendatangi hambamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri.
ya, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kemudian engkau tidak akan pernah mendapatkan hambamu itu kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Jadi setan itu telah bersumpah kepada kita, dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya setan itu tidak akan pernah mau melihat kita berjalan pada jalan ketaatan. Dia akan mendatangi kita bukan hanya dari depan belakang, kanan juga, kiri juga. Setiap sudut dia akan datang kepada kita. Salah satunya dari mana? Salah satunya dari makanan yang ketika kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu akan menjadikan perilaku kita semakin mudah bagi setan untuk menjadikan kita ikut kepada langkah demi langkah yang diberikan oleh setan. Memudahkan baginya. Ya. Itu jangan mengikuti langkah setan. Yang keempat, setan adalah musuh yang nyata. Ya, setan adalah musuh yang nyata. Dalam belasan ayat Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian pertanyaan seperti ini. Apa kaitan antara memakan sesuatu yang haram dengan ancaman neraka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sabda Rasulullah? Rasulullah pernah bersabda, apa sabda Rasulullah? Dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salah satu ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang terdapat di bumi yang halal dan thayyib, seperti ayat yang kita sampaikan tadi. Kemudian salah satu daripada sahabat berdiri, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Salah seorang sahabat ini berdiri. Apa yang dia bilang sama Allah? Ya Rasulullah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wati. Wahai Rasulullah, tolong mintakan sama Allah agar doa yang saya sampaikan kepada Allah, semua doa yang saya sampaikan kepada Allah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang saya minta. Ya. Menariknya, jawaban Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wati. Ini penting. Kata Rasulullah kepada Sa'ad, doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus engkau lakukan apa? Perbaiki makanan yang engkau masukkan ke dalam perutmu. Niscaya doa yang engkau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah ijabah. Kenapa di dalam ayat tadi Allah sampaikan yang harus kita makan adalah yang halal dan thayyib? Allah itu sayang kepada kita. Ketika kita memperhatikan setiap makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita, Allah juga menginginkan kepada kita agar doa yang kita sampaikan itu diterima oleh Allah. Syaratnya apa? Kita memperhatikan makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita. Itu dijamin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, innar rajula la yakdhuful luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu 40 yauman. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, ya, sesungguhnya seseorang itu ketika memasukkan sesuatu yang tidak halal ke dalam perutnya, itu bisa jadi menjadikan dirinya tidak diterima ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari lamanya. Oke? Kemudian wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi. Dan di sini Rasulullah katakan, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang paling pantas untuknya, atau nerakalah yang paling pantas untuk membakar dirinya. Ya. Pertanyaan dari kita,
Kembali kita ke pertanyaannya, apa kaitan antara memakan sesuatu yang haram dengan ancaman neraka oleh Rasulullah? Tadi kan Rasulullah katakan, barang siapa yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang paling pantas untuknya. Pertanyaannya, apa kaitannya ketika kita memakan yang haram, ancamannya adalah neraka? Apakah ketika ada seseorang satu kali dia makan yang haram langsung masuk ke dalam neraka? Misalkan dia nih, di hadapannya ada sesuatu yang haram, dia masukkan ke dalam mulutnya, kemudian apakah dia langsung dikatakan ahli neraka? Apakah seperti itu? Kaitannya ternyata dijelaskan oleh para ulama kita, Bapak Ibu semua. Ketika seseorang memasukkan sesuatu yang bukan haknya, yang halal tapi tidak thayyib, thayyib tapi tidak halal, maka itu akan menjadikan dirinya semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, semakin mudah melakukan kesalahan demi kesalahan. Motivasi dalam dirinya tidak cukup menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin melakukan ibadah, maka ibadah yang dia lakukan tidak menyatu dengan hatinya. Makanya kalau misalkan ada orang yang kita katakan dia ini orang bergelimang harta, kemudian dia ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang disebut dengan sekolah agama misalkan, atau sekolah yang dengan pendidikan yang baik misalkan, dia mungkin akan mendapatkan pendidikan yang baik si anak tersebut. Si anak akan mendapatkan hal-hal yang kita sebut dengan informasi, maklumat, ilmu. Akan tetapi ilmu tersebut tidak menyatu dalam jiwanya dikarenakan apa yang diberikan kepadanya itu bukan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini di dalam hadis ini seolah-olah Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita, ketika kita, diri kita atau keluarga kita menginginkan ketaatan kepada Allah, menginginkan agar motivasi yang ada dalam diri kita ini yang selalu keluar adalah motivasi yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan adalah setiap makanan yang kita makan itu haruslah kita yakin bahwasanya itu yang halal dan thayyib. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi perilaku dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya para ulama kita terdahulu, saking mereka menjaga makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka, mereka tidak mau makan sesuatu yang mereka sendiri tidak lihat bagaimana prosesnya. Misalkan ayam gitu, mereka makan ayam itu ketika melihat ayam itu dipotong bagaimana, atau mereka yang langsung potong. Karena mereka tidak yakin orang yang memotong tersebut nanti benar nggak motongnya. Mulutnya saja mungkin komat kamit, akan tetapi mungkin saja yang motong itu bukan beragama Islam misalkan, atau yang dibacanya itu bukan nama Allah, nama selain Allah. Jadi kalau misalkan ada yang nanya kepada kita, jadi Ustaz, kalau misalkan ayam yang kita makan itu kan kita tidak melihat, jadi hukumnya bagaimana Ustaz? Syubhat gitu? Tidak seperti itu. Para ulama fikih kita mengatakan dilihat. Kalau di Indonesia mayoritasnya adalah mayoritas Muslim. Kalau kita diwajibkan untuk melihat bagaimana pemotongannya, takutnya nggak makan ayam kita. Ya, ayam goreng misalkan yang dimasak sama orang lain, ketika kita berada pada negara yang mayoritas Islam, maka cukup dengan husnuzon tersebut, kaedah umum, maka itu sudah cukup. Tapi ketika kita berada di Eropa, hukumnya terbalik. Karena Eropa minoritas Muslim. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya makanan yang dipotong, yang ayam yang dipotong oleh mereka itu disebut nama Allah? Jangan-jangan mereka sebut nama kita. Ya. Maka di sini harus diperhatikan. Tapi bagi orang yang ingin menjaga lebih baik lagi,
ya seperti para ulama kita, mereka tidak mau memakan sesuatu yang mereka sendiri tidak melihat bagaimana prosesnya. Itu pilihan terpulang kepada masing-masing pribadi. Tidak berarti potong ayam yang ada di sekeliling kita itu tidak halal, bukan seperti itu. Jadi kan levelnya itu ada masing-masing. Begitulah bagaimana Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hal tersebut. Nah, salah satu yang menjadi langkah syaitan, Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu semua lihat pada slide di atas, ya, menguap sebagai jalan setan. Sering nggak kita nguap? Sering. Rasulullah pernah menyampaikan hadisnya, hadis sahih. Sesungguhnya Allah menyukai bersin. Makanya ketika kita bersin, kalau orang mengatakan, dia misalkan saya bersin, saya katakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Pujian kepada Allah. Kenapa kita memuji kepada Allah? Karena dalam bersin tersebut Allah berusaha untuk mengangkat kuman yang masuk ke dalam hidung kita. Allah kasih bersin agar kuman tersebut tidak merajalela. Ketika kita bersin, kita puji Allah, samping kita bilang apa? Yarhamukallah. Gitu ya, kita bilang alhamdulillah, kita puji Allah, di samping kita bilang yarhamukallah. Yarhamukallah apa artinya? Semoga Allah merahmatimu. Kemudian kita balas apa? Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Yang kedua sama, yang ketiga sama, yang keempat tidak usah lagi. Allah mencintai orang yang bersin. Dan setelahnya, dan Allah membenci menguap. Perhatikan ya, ini tidak serta-merta nanti orang ketika samping kita menguap langsung ditabuk, jangan. Itu bahaya nanti perkaranya. Benci di sini, menguap itu karena apa? Rasulullah katakan, apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah memuji Allah, seperti yang kita jelaskan. Dan kewajiban seorang muslim yang mendengar untuk mendoakan, kita sudah jelaskan. Sedangkan menguap itu datangnya dari syaitan. Hendaknya ia menahan semampunya. Cara kita menahan, Bapak Ibu semua, ada dua cara. Pertama, kan biasa kita tahan kan, pakai apa ini namanya? Rahang. Kalau kita nguap, berusaha kita tahan. Tapi kalau tidak sanggup, cara yang kedua kita tangan kita ya, bukan tangan orang lain. Ya, tangan kita. Itu dua cara. Nanti akan kita jelaskan kenapa. Ya. Jika ia sampai mengucapkan ha, kan orang biasa nguap itu apa? Ha gitu. Maka syaitan akan tertawa. Perhatikan, ketika kita menguap, syaitan akan tertawa. Oke, itu yang satu kita garis bawahi. Ketika seseorang menguap, dia tidak menahannya atau tidak memasukkan tangannya seperti ini, syaitan akan tertawa. Hadis berikutnya, bila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya, karena sesungguhnya setan akan masuk. Syaitan, Bapak Ibu semua, ketika kita menguap, dia akan tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena di situ kita memberikan kesempatan kepada dirinya untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, semakin mudah bagi dirinya untuk mengkontrol kita. Salah satu cara dari syaitan tersebut agar menjadikan kita jauh daripada ketaatan kepada Allah, dia masuk ke dalam diri kita. Salah satu caranya, makanan yang kita masukkan tidak halal atau tidak thayyib. Ketika kita menguap, kita tidak menahannya, atau kita tidak menahan dengan tangan, atau tidak semampu kita, maka syaitan akan tertawa karena kita memberikan jalan kepadanya untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mudah mengendalikan kita. Makanya orang-orang yang sering menguap dan tidak berusaha untuk menahan hal tersebut, perlahan demi perlahan akan menjadikan dirinya itu akan mudah dikontrol oleh syaitan. Maka dia akan mengikuti langkah demi langkah yang dilakukan oleh syaitan. Inilah bahayanya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala membenci menguap jikalau menguap tersebut dilakukan tidak dengan cara menahan. Maka setelah ini saya pun sering menguap. Ya, bukan berarti ustadz itu nggak pernah nguap.
Ya, ustadz itu menguap juga, tapi cara nguapnya itu ditahan sebisa mungkin. Kalau tidak, ditahan dengan tangan. Kita tidak akan membiarkan syaitan itu masuk ke dalam tubuh kita dan mengendalikan kehidupan kita. Baik. Nah, sebentar. Oke. Kita kembali lagi Bapak Ibu semua. Tadi kita jelaskan bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memakan sesuatu yang halal dan thayyib. Ternyata ada di antara makanan itu yang tidak halal dan tidak thayyib. Ada juga makanan itu yang halal juga thayyib. Ada yang halal tapi tidak thayyib, ada yang thayyib tapi tidak halal. Kesimpulannya bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk memakan yang halal dan thayyib itu, Allah menginginkan kepada kita segala bentuk kebaikan. Salah satu caranya kita memperhatikan setiap makan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Karena sesuatu yang tidak baik, yang tidak halal, yang diberikan oleh diri kita kepada tubuh kita yang tidak halal dan tidak thayyib akan mempengaruhi perilaku dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan pernah kita sampaikan, kalau ada orang hobinya mengambil sesuatu yang bukan haknya atau memasukkan sesuatu yang tidak halal dan tidak thayyib atau yang halal tapi tidak thayyib, kita katakan itu bukan haknya. Dia memiliki pilihan mengambil haknya itu sebesar 3 juta misalkan. Tapi di pilihan kedua ada pilihan yang bukan haknya, tercampur haknya dengan hak orang lain sebesar 100 juta. Kalau secara logika kita, ketika orang mengambil yang 100 juta, ya, maka dia memiliki harta yang banyak. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat hebat Bapak Ibu semua. Meskipun ketika orang lain mengambil sesuatu yang bukan haknya dan hal tersebut banyak nominalnya, Allah Subhanahu wa taala akan berusaha mengambil sesuatu yang menjadi miliknya dari bentuk apa? Ketidaktentraman dalam hatinya. Doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan keluarganya itu selalu diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di zaman sekarang itu kan sedikit saja kesalahan itu lekas untuk menjadi viral kan. Barusan yang kejadian apa? KDRT. Itu kan sudah dengar semua kan? KDRT yang dilakukan. Padahal secara harta duniawi mereka memiliki segalanya. Punya anak 3 orang, manis-manis. Kemudian pasangan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi ketika hal yang mereka lakukan, salah satu yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kehidupan mereka bermasalah. Ya. Karena sekarang itu apa ya, kalau misalkan kita sebut itu sanksi sosial. Misalkan ada orang melakukan kesalahan, kemudian direkam, kemudian menjadi viral, kemudian dia bertaubat kepada Allah, tapi jejak digital itu masih ada. Hukuman sosial yang diberikan kepada seseorang tersebut akan menjadikan hidupnya itu semakin frustasi. Makanya tapi takut direkam nanti ya tidak usahlah. Ada nanti ketika kita ngobrol-ngobrol pas lagi makan saja, ada kejadian yang sangat menjadikan saya sendiri itu tidak habis pikir bahwasanya kejadian tersebut terjadi kepada orang yang dianggap tidak mungkin melakukannya tapi dia melakukan. Ya. Selidik punya selidik, ternyata yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu sesuatu yang tidak halal untuknya. Maka dia melakukan sesuatu yang tidak kita pikirkan. Kita lihat di luar ini kayaknya orang taat ini. Orang baik, kemudian punya jabatan. Tapi ketika yang terjadi di luar daripada logika yang kita bayangkan, maka kita terkaget-kaget. Maka dari itu Bapak Ibu semua, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memperhatikan setiap makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita,
Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi ketaatan dan perilaku kita ketika kita berada di dunia ini. Caranya bagaimana Ustaz? Terkadang kita tidak mampu melihat bahwasanya apakah ini sesuatu yang baik untuk kita atau tidak baik untuk kita. Cara yang pertama kita lakukan ketika kita memiliki keinginan, kita kan memiliki keinginan agar ketaatan yang kita lakukan ini ketaatan yang mampu mendekatkan kita kepada Allah, dan kita diberikan motivasi yang sangat amat baik sehingga ketaatan yang kita lakukan demi ketaatan itu akan menjadikan kita semakin termotivasi. Salah satu caranya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya seperti ini: Man nazala bihi hajatun fa anzalaha bin nasi kana qaminan min an la tashula hajatuhu. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, dia memiliki kebutuhan atau dia memiliki impian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang dia lakukan adalah menyampaikan keinginan atau impian tersebut kepada manusia. Dia curhat kepada manusia atas keinginannya. Kata Rasulullah apa? Kana qaminan min an la tashula hajatuhu. Hal tersebutlah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mempersulit keinginan tersebut untuk terlaksana. Kita punya keinginan. Yang pertama sekali kita sampaikan adalah kepada manusia. Misalkan, mulai sekarang saya ingin agar setiap makanan saya itu yang halal dan thayyib. Saya memiliki keinginan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Kita sampaikan kepada manusia. Kata Rasulullah apa? Hal tersebutlah yang akan menjamin dirinya untuk dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya untuk mencapai apa yang dia inginkan tersebut. Waman anzalaha billah atahullahu birizqin ajil au bimautin ajil. Akan tetapi kata Rasulullah, ketika keinginan tersebut dia sampaikan pertama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pilihan salah satu dari dua pilihan. Pertama, Allah akan mempercepat rezekinya. Impiannya tadi akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua kata Rasulullah, Allah akan memperpanjang umurnya. Jadi kalau kita punya keinginan Bapak Ibu semua, jangan pertama sekali bilang sama manusia apapun keinginan itu. Bisa kita meminta kepada manusia atas keinginan yang kita inginkan dalam dunia ini atau bahkan ketika kita berada di akhirat nanti, tapi setelah kita menyampaikan pertama sekali kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Kalau kita sampaikan kepada manusia, itu akan mempersulit apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan tersebut. Tapi ketika kita pertama sekali curhat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, pertama Allah akan percepat, atau Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjang umurnya. Maka impian-impian yang ada dalam diri kita ketika kita ingin memperbaiki makanan kita, ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang taat, pertama sekali kita lapornya kepada Allah. Bisa memohon meminta tolong kepada orang lain, minta tolong apa? Didoakan. Kepada siapa? Kepada orang soleh. Jangan diupload jadi status WA, status Facebook, jangan. Itulah yang mempersulit keinginan kita akan tercapai. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu bisa memaksimalkan setiap apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, agar kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu mampu bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, atau mungkin dia bertanya ingin menjawab, silahkan juga. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2002 saya pernah belajar di negeri Jepang.
Gimana? Belajar? Ilmu apa itu, Pak? Oke. Saya ini orangnya kolokan. Kolokannya gini, saya paling takut untuk mengkonsumsi makanan yang tidak jelas. Oke. Dan inilah yang menghambat barangkali perjalanan hidup saya menurut orang. Karena di tahun 90 saya punya foster parents atau angkat itu di Jerman. Mengajak saya ke Jerman waktu itu datang ke rumah saya untuk khusus meminang atau meminta saya ke orang tua. Bahasanya, tolong sampaikan saya datang ke sini untuk meminta kamu ke Jerman untuk melanjutkan sekolah. Iya. Tolong sampaikan kepada kamu bahwa saya datang ini. Saya sampaikan ke orang tua saya mengatakan Bismillah, silakan. Tapi jawaban saya, maaf, orang tua saya nggak izinkan katanya. Padahal diizinkan. Oke. Padahal diizinkan. Karena kalau kan memang satu makanannya, saya dengar bunyi azan, di sana di mana? Itu. Terus dalam perjalanannya beberapa negara-negara ini saya menghindari. Saya bisnis ke luar negeri, tapi menghindari untuk keluar negeri. Kenapa? Karena masalah makanan. Yang pertanyaan saya, apakah ada dalil yang kuat yang mensupport kita bahwa lebih bagus Anda kelaparan karena makan sesuatu yang tidak jelas yang akan masuk ke darah? Dan ini terjadi ke saya beberapa kali. Saya harus menahan lapar dengan padahal saya juga punya GERD, punya asam lambung, untuk tidak makan semaksimal mungkin itu tidak makan, ya. Dan itu cukup menyiksa. Dan kira-kira dari landasan agama baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, adakah supporting buat kami untuk melanjutkan hal ini? Kalau teman saya mengatakan, Pak Adi, ini kita udah lapar nih, saatnya itu ada Burger King. Itu jelas-jelas itu nggak tertulis halal sih atau gimana ya, tapi karena ada Burger King, nanti kita udah kenyang, ini lama banget ini udah saatnya. Ya demikian mungkin mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan kedua saya jawab dulu, Pak, ya, baru setelah itu nanti. Oke. Baik, menarik ya. Sebenarnya kalau saya pemikirannya agak berbeda. Jadi gini, setiap orang itu kan Allah beri kemampuan yang berbeda, skill atau passion yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah katakan kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang itu berbuat dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada tawaran yang misalkan seperti yang Bapak ceritakan tadi, kalau memang Bapak lihat bahwasanya kita kan berbicara terdahulu, mungkin nanti akan kejadian lagi mungkin kepada orang terdekat atau orang yang ingin diskusi atau minta pendapat kepada Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan masukan. Jadi kita lihat bahwasanya untuk hal-hal duniawi itu kan Eropa berkembang, gitu ya. Dan mungkin kita lihat secara fakta dunia Islam sekarang untuk hal-hal yang terkait duniawi, teknologi, ekonomi dan lain sebagainya itu tidak seperti orang-orang Eropa. Kalau misalkan ada kesempatan untuk kita memperbaiki pendidikan kita, menuntut ilmu ke sana, tapi kita ditakutkan oleh hal-hal yang akan membahayakan makanan kita, justru di situ saya melihat ada ladang jihad, Pak. Orang yang salat di Indonesia dengan orang yang salat di Jepang itu beda. Bedanya bukan dinilai ibadahnya, tapi usaha dia untuk melaksanakan ibadah tersebut. Saya 10 tahun di Yordania. Setiap tahun turun salju. Minus, kalau misalkan sudah salju itu minus. Kami untuk bangun subuh Bapak Ibu semua, itu butuh energi yang luar biasa. Ketika itu saya lapor kepada guru saya. Syekh, nampaknya untuk beribadah di sini itu tidak seperti mudahnya beribadah di Indonesia. Kalau di sana itu kalau kita tidur, meskipun sudah pakai pemanas ruangan, itu harus pakai selimut tebal, tebalnya segini. Kita kalau bangun itu untuk ngangkatnya sendiri sudah berat kan, ditambah lagi waktu subuh yang sangat menjadikan kita lebih baik tidur. Tapi perjuangan di situ kata guru kami, itulah yang menjadikan kalian itu diistimewakan oleh Allah. Kalau kalian mampu menjalaninya.
Di Jordan saja kalian mampu, apalagi ketika nanti di Indonesia. Makanya ketika saya sampaikan ladang jihad apa? Susahnya mencari makanan, tapi ada keinginan tertentu bagi kita untuk mendapatkan pendidikan terbaik tadi yang kita dapatkan mungkin di Jerman tadi. Tapi ini kan saya akan makan di rumahnya orang tua anak saya, mana mereka adalah non-muslim. Nah itu menjadi pemikiran saya, Ustaz. Oh, berarti mereka wajibkan tinggal di rumah gitu, nggak bisa? Iya harus, mereka memang waktu itu tinggal di rumah. Nah, kalau memang kita cari misalkan tidak ada jalan lain, misalkan harus bareng sama mereka, itu pilihan yang sangat berat memang. Tapi kalau memang ada pilihan lain, mungkin mereka pengen kita. Karena kan ada orang-orang Eropa tuh biasanya mereka paham kita beragama Islam, mereka berikan kesempatan untuk kita untuk tinggal ngekos. Tapi dekat di situ. Teman-teman saya ada seperti itu. Kalau mereka tinggal bareng mereka tidak mau karena satu kuali nanti makan bareng gitu atau suap-suapan mungkin kan nggak ada yang mampu menjamin. Tapi kalau misalkan mereka menginginkan seperti itu, ya pilihan yang Bapak ambil itu sudah terbaik. Tapi kalau misalkan secara umum kesempatan seperti itu ladang jihad bagi kita untuk ibadah ini, Bapak Ibu semua. Saya sering sampaikan kepada mahasiswa saya, kebetulan mahasiswa itu di Fakultas Kedokteran ya. Kalau misalkan kita lihat ada orang ngambil Fakultas Syariah, itu agama, kemudian ada Fakultas Kedokteran gitu ya. Yang kita lihat bahwasanya ini adalah ilmu dunia ya. Tapi ketika orang berkecimpung dalam ilmu dunia, itu dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang sedang belajar ilmu syariah. Orang yang punya skill terhadap ilmu hukum, ilmu arsitek, ya, dia itu bisa melahirkan pahala demi pahala sebagaimana orang yang menuntut ilmu agama. Kalau tujuannya benar karena Allah, bukan karena keuntungan dunia. Kalau dia memiliki misalkan kemampuan ilmu ekonomi untuk memperkaya dirinya saja, tidak untuk membangun ekonomi umat, maka dia tidak dapat pahala. Tapi kalau dia memiliki kemampuan ilmu ekonomi yang cukup untuk mengembangkan ekonomi umat, maka setiap detiknya akan Allah hitung sebagai ibadah dan Allah akan berikan pahala. Lebih kurang seperti itu, Pak. Ya, silakan. Berapa? 30 tahun yang lalu. Oh, 30. Kalau bahasa Arab itu kana. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Di mana itu? Yang mana complicated? Yang barusan saya sampaikan atau yang? Oke, siap, lanjut. Jalan keluar. Ya. Ya. Yang tidak halal dan terima. Ya. Diskusi sama siapa, Pak? Diskusi sama siapa tadi? Oh, Indonesia. Yang di sana, iya. 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 Sumbernya.
Oke. Hmm. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Tadi kita sampaikan bahwasanya ini adalah jihad. Sekarang saya tanyakan, ketika para sahabat itu berjihad, kita makna jihad dulu Pak ya. Ketika para sahabat itu berjihad, apakah orang yang sedang berjihad itu mereka menyukai jihad tersebut? Kan itu bertentangan dengan hati Pak. Dengan berat hati mereka masuk ke dalam ladang jihad, mereka berjihad, tantangannya adalah apa? Nyawanya melayang. Ketika saya katakan tadi, ketika ada orang misalkan ke Eropa itu berjihad, itu sama tadi Pak. Secara pandangan hati itu kayaknya tidak enak, tapi di situ ada ladang jihad yang akan mengundang apa? Mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan kita lihat, apakah tidak ada jalan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan cukup saja misalkan dengan bismillah maka makanan tersebut dihalalkan? Secara fikihnya tidak seperti itu Pak. Kita pertama sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari semampu kita. Tapi kan dalam kaidah fikih itu ada mengatakan ketika kita berada pada keadaan darurat yang akan mengancam jiwa kita, maka diperbolehkan memakan sesuatu yang tidak dihalalkan untuk kita. Kalau dalam keadaan keadaan terdesak atau darurat. Tapi kalau misalkan kita masih mampu mencari, kita masih mampu menggantinya dengan sesuatu yang memang itu halal, kita diperintahkan untuk melaksanakan itu Pak. Secara fikihnya mungkin ada hal yang kita anggap ini kayaknya tidak sesuai dengan logika kita, tapi memang logika hukumnya seperti itu Pak. Bukan berarti saya tadi kan tidak mengatakan menghalangi orang untuk ke Eropa untuk berjihad. Saya bahkan tadi di awal mengatakan apa? Memotivasi. Kalau bahkan saya diberikan kesempatan misalkan untuk nyambung S3 ketika itu di Eropa, saya akan ambil. Nah, karena saya tahu bahwasanya di antara Bapak semua ada yang mungkin pernah lama di Eropa atau di berbagai negara dengan segala dinamika yang ada, tapi kan di situ ada kumpulan orang muslim kan sebenarnya kan? Kalau menurut Bapak ada kumpulan orang muslim kan? Ada kan? Jadi mereka itu biasanya kalau misalkan saya dengar dari teman-teman saya itu ketika mereka kumpul bareng, mereka kadang masak bareng. Kadang mereka menunjukkan oh di sana ada toko nih yang jual orang Islam. Dia memotong dengan cara Islam dan lain sebagainya. Ada cara Pak? Kalau di zaman saya dulu waktu itu kawanan itu Ustaz, memang perkumpulan itu saya Belum ada. susah. Dan saya orang yang ekonomi pas-pasan, jadi biar bagaimanapun pasti harus tinggal di rumah orang tua angkat saya waktu itu. Jadi tidak ada pilihan, saya mengatakan saya berbohong. Orang tua saya tidak mengizinkan, padahal beliau mengizinkan. Saya balik aja nggak ngerti bahasa Inggris, orang tua saya bilang, oh mereka nggak setuju, saya masih kecil. Waktu itu. Oh waktu itu. Tapi 30 ya, itu waktu belum ada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang udah banyak sekali peluang sekarang. Memang tadi kalau misalkan tidak ada pilihan lain, memang kita harus makan bareng dengan mereka dan itu saya rasa pilihan kurang tepat. Tapi kalau misalkan ada pilihan lain, misalkan kita bisa meminta kepada mereka untuk tinggal kita sendiri atau kita mungkin masak dengan cara kita sendiri, itu masih diperbolehkan. Itu yang pertama tadi, mohon maaf Pak. Yang kedua tadi oh iya, oke, dapat. Oke. Ketika misalkan dapat Pak. Ketika misalkan ada orang korupsi, dia hartanya itu dari korupsi. Ketika misalkan dia sadar, kita ambil ya, dia sadar, dia sedekahkan, apakah dia dapat pahala? Pahala itu bukan untuk dirinya. Pahala itu untuk harta orang-orang yang diambilnya. Misalkan rakyat Indonesia ketika dia sedekahkan harta tersebut, misalkan ke masjid, pahalanya itu tidak ada untuk dirinya. Bahkan dia diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang dia lakukan tersebut. Nah, makanya kalau misalkan dia menghidupkan keluarganya dari hal tersebut, ya dia harus siap bahwasanya keluarganya akan tumbuh menjadi orang-orang yang sebagaimana masuk dalam hadis Rasulullah tadi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang paling cocok untuknya. Pengaruhnya apa? Mereka akan memiliki perilaku yang mungkin secara ilmu dunia itu mereka memiliki ilmu, tapi secara jiwa untuk bisa mendapatkan
motivasi ibadah yang baik, ketaatan yang baik itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sendiri mengatakan sesungguhnya Allah itu thayyib, tidak akan menerima sesuatu yang tidak thayyib. Lebih kurang seperti itu, Pak. Nanti akan kita sambung di depan insyaallah, Pak. Iya. Ya, kalau misalkan syubhat dihindari, ya. Tapi kalau misalkan itu kan ada yang halal jelas, yang haram jelas. Yang diantara keduanya itu syubhat. Kalau misalkan orang menghindari syubhat, ia telah menjaga agamanya. Tapi memang antara syubhat itu di antara ulama sebenarnya ada khilaf atau perbedaan pendapat. Apakah syubhat ini dimasukkan ke dalam lebih besar kepada halal atau haram? Tapi lebih baik dijauhkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka kita tutup kajian kita dengan doa pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan ini mampu kita amalkan dan dikuatkan dalam pikiran kita, dan kita diberikan motivasi yang kuat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fikratan sahihatan wa aqlan saliman wa jisman saliman ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.